Ya, jadi kitab ini alhamdulillah turun-temurun sudah diajarkan oleh para ulama terdahulu. Ketika seorang penuntut ilmu ingin mempelajari Islam, maka yang paling pertama diajarkan adalah kitab ini. Beliau juga menulis kitab lain namanya adalah Usul Salasah, 3 usul ya. Namun yang populer ya, ada yang mengatakan Usul Salasah lebih populer, ada yang mengatakan Qawaidul Arba' lebih populer. Ala kulli hal, yang penting 2 kitab ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu ikhlas apa yang dia kerjakan, insya Allah Allah akan mengekalkannya sampai hari kiamat nanti. Nah, dan buktinya kita bisa lihat di sini kitab beliau. Jadi matan beliau cuma singkat, namun para ulama mensyarahnya seperti yang akan kita baca di sini. Jadi matan beliau Syekh Abdul Wahab diberikan tambahan penjelasan oleh para ulama-ulama lain agar kita sebagai penuntut ilmu bisa lebih mudah memahaminya. Nah, di kitab yang ingin saya bacakan ini syarahnya ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Karena kenapa memilih kitab beliau? Karena menurut saya pribadi bahasa beliau lebih mudah dan lebih to the point. Ada banyak syarah dari kitab-kitab ini, Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz dan yang lain sebagainya. Dan bahkan kitab ini merupakan rujukan semua ulama yang telah belajar dalam ilmu muamalah, semuanya pasti akan menyempatkan waktu untuk mengulang kitab ini atau matan dari Syekh Abdul Wahab ini, yaitu Qawaidul Arba'. Kenapa? Karena apa gunanya seorang memiliki banyak sekali ilmu ketika tauhidnya tidak benar. Sama kembali kepada hadis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu bukti keutamaan tauhid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ada banyak sekali kenapa tauhid itu sangat penting. Nah, salah satunya saya ingin mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena lebih mudah dipahami. Beliau berkata rahimahullahu taala, az-dzunubu ma'asihati tauhid khairun min fasadit tauhid ma'adami hadhihi dzunub. Jadi artinya dosa yang dilakukan seseorang dalam keadaan tauhidnya benar itu lebih baik daripada seseorang yang tidak melakukan dosa tapi tauhidnya tidak diamalkan dengan benar ya. Jadi bisa jadi seorang itu paham tauhid tapi mengamalkan tidak benar karena pemahamannya salah. Nah, itu meskipun dia nggak melakukan dosa-dosa yang semisal ada orang melakukan dosa keji bahkan, tapi tauhidnya benar, maka dia lebih baik daripada yang tauhidnya salah tapi tidak melakukan dosa itu. Kenapa? Karena memang tauhid itu asalnya semua kebaikan ya. Di hari akhir nanti ketika seorang bertemu dengan Allah tidak dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah sekalipun dosanya banyak akan Allah ampuni. Karena banyak sekali di dalam hadis dan ayat Al-Quran Allah akan mengampuni semua hambanya yang bertauhid. Karena itu merupakan bentuk salah satu kunci utama dalam kebaikan. Ya, bagaimana seseorang akan diterima ketika tauhidnya itu salah? Nah, itu sedikit pendahuluan mengenai betapa agungnya kitab ini, betapa sangat bermanfaat kitab ini yang akan kita baca. Baik, kita langsung mulai saja. Ini kita langsung baca pembukaan dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh At-Tamimi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza naba istaghfara fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah. Jadi di awal pembukaan ini Syekh memberitahu kita dan mendoakan kita. Dan ini merupakan salah satu adab ulama ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Memulai semua kitabnya, semua ceramahnya dengan mendoakan kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga untuk murid-muridnya. Maka Syekh berkata, aku meminta kepada Allah Al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, Rabb Arsy yang agung, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membelamu di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu mubarakan ainama kunta, menjadi orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Dan semoga Allah menjadikanmu, kita, termasuk dari orang-orang yang ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika diuji bersabar, dan ketika berdosa segera beristighfar atau bertaubat. Karena ketiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba yang muslim. Itu
perkataan dari Syekh At-Tamimi, Syekh Abdul Wahab. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadhil qawaidul arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tudba'u ma'a salasatil usul min ajli hajatin ilaiha litakuna fi mutanawal aidi talabil ilmi. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab ini merupakan risalah yang terpisah yang ditulis bersamaan dengan usul salasah. Jadi beliau menulisnya bareng dengan usul salasah tapi dipisah ya, sendiri-sendiri. Ini qawaidul arba' sendiri, usul salasah sendiri. Wal qawaid jam'u qaidatun. Qawaid itu bentuk jamak dari kaidah. Wal qaidah ya al aslu alladhi yatafarra' anhu masailun katsiratun aw furu'un katsiratun. Kaidah itu apa? Kaidah menurut Syekh Shalih Al-Fauzan adalah suatu usul pokok asas yang dari usul-usul tersebut bercabang banyak masalah yang melimpah atau yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya rumah itu ada pondasi, ketika pondasinya bagus maka atasnya semua akan bagus. Ya. Wa madmunu hadhil qawaid al-arba' allati dzakaraha Syekhul Islam Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala ma'rifatun tauhid wa ma'rifatus syirk. Dan isi dari qawaid arba' ini yang dituliskan Syekh At-Tamimi tadi itu berisi tentang mengetahui tauhid dan mengetahui syirik. Intinya pokoknya hanya dua itu. Nah, ketika kita sudah tahu pokoknya maka kita pasti sudah bisa mengira-ira nanti pasti isinya antara tauhid dan syirik ya, karena syirik itu lawan dari at-tauhid. Nah, tauhid sendiri itu merupakan kata dari bahasa Arab yang wazannya berupa wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan. Nah, menyatukan apa? Yaitu menjadikan satu sesuatu. Nah, jadi tidak mensekutukan. Nah, siapa yang kita satukan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kata syirkun. Syirkun dari kata syaraka yashruku syirkon, yaitu mensyirikatkan, menjadikannya satu itu banyak ya, mensekutukan. Sedikit tambahan pengertian syirkun wa tauhidun. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan kepada kita dengan pertanyaan. Wa ma hiyal qaidatu fit tauhid? Apa itu kaidah-kaidah dalam tauhid? Wa ma hiyal qaidatu fis syirk? Dan apa itu kaidah-kaidah dalam kesyirikan? Nah, Syekh Shalih menanyakan hal ini dulu. Kenapa? Karena beliau akan menjelaskan li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Karena kebanyakan dari manusia mereka ngawur ketika berbicara tentang dua masalah ini. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na syirk ma huwa. Dan orang-orang itu ketika ditanya tauhid dan syirik mereka ngawur jawabnya. Tauhid itu seperti ini, syirik itu seperti ini, yang padahal ketika diteliti yang mereka pahami itu tidak benar, ya. Kullun yufassiruhuma ala hubbi hawahu. Naudzubillah. Setiap orang kebanyakan yang tidak tahu tentang agama menafsirkan dua hal ini seenaknya sendiri, sesuai dengan maunya sendiri, tidak sesuai dengan makna syar'i yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakinal wajib, akan tetapi yang wajib bagi kita seorang muslim adalah annana narji'u fi ta'idina ilal kitab was sunnah. Nah, beliau mengajarkan dan memberikan kunci bahwasanya yang wajib bagi kita ketika ada apapun masalah maka kita segera mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena Islam hanyalah dua itu, qala Allah, qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul, itu tidak ada selebih dari itu. Liyakuna hadha at-ta'id ta'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam la siyami fi hadaini al-amrayni al-'azimaini at-tauhid wasyirk. Ya, agar kita mendapatkan hasil ilmu yang sahih, yang benar, salim, selamat, diambil dari kitab dan sunnah. Apalagi terlebih penting lagi, ya semuanya masalah agama itu penting, tapi ketika bicara tauhid dan syirik itu maka lebih penting lagi. Nah, kalau sesuatu lebih penting dari yang penting, maka harus segera jelas dikembalikan ke Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Summa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata kemudian, wa syekh rahimahullah lam yadhkur hadhil qawaid min indihi au min fikrihi kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian Syekh Abdul Wahhab, penulis asli matan dari kitab Qawaidul Arba' ini, beliau
menulis kaidah-kaidah ini tidak berdasarkan pemikirannya, tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi benar-benar beliau itu merangkum dan mengkaji isinya semua dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak seenaknya sendiri. Wa inna ma akhadha hadhil qawaid min kitabillahi wa min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Akan tetapi beliau Syekh At-Tamimi mengambil semua yang ditulis di kitab ini dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasul, kemudian dari sirahnya, dari semua perbuatan maupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan, maka dari itu, fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu wa anzalahu bihi kitabahu au kutubahu. Nah, ketika kita, ya, Syekh berkata, ketika kamu telah memahami kaidah-kaidah ini, 4 ini, maka insyaallah akan mudah bagimu setelah memahami hal ini apa? At-tauhid, yang Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, itu karena Allah menciptakan kita, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid, ya, liya'budun. Menyembah itu artinya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu syirki alladhi haddarallahu minhu wa bayyana khutarahu wa darurahu fi dunya wal akhirah. Dan setelah kamu memahami kaidah ini, akan mudah juga bagimu memahami apa itu syirik, yang Allah Subhanahu wa taala itu mencela, melaknat perbuatan tersebut dan menjelaskan kejelekannya, akibat buruknya di dunia maupun di akhirat. Jadi syirik itu enggak hanya mempengaruhi seseorang di akhirat, tapi di dunia juga. Orang yang perilaku sehari-harinya diiringi dengan kesyirikan, kita bisa lihat hidupnya tidak akan tenang, wajahnya tidak akan cerah, tidak akan terlihat bahagia, tapi sangat murung karena salah semuanya. Wa hadza amrun muhimun jiddan, dan perkara ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis shalah waz zakah wal ibadat wa sa'iril umuri dunyawiyah. Dan tauhid ini merupakan perkara yang paling wajib dipelajari sebelum, contoh, memahami hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, dan semua ibadah lainnya beserta urusan-urusan dunia lainnya. Karena memang ini merupakan asal yang pertama dari semua ibadah-ibadah dalam agama Islam. Li'anna hadza huwa al-amru al-awwali wal asas. Karena ini merupakan perkara yang paling pertama dan asas pokok. Li'anna shalah waz zakah wal hajj wa ghairuha min al ibadat la tashu idza lam tubna ala asli al aqidati sahihah wa hiya at tauhid al khalis lillahi azza wajal. Nah, jadi karena apa? Karena salat, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya itu semua tidak akan sah ketika dibangun tidak di atas akidah yang sahih. Apa itu akidah yang sahih? Nah, tauhid. Itu semua ibadah tidak akan diterima dan tidak akan sah kecuali bagi orang-orang yang telah mengamalkan dan memahami tauhid. Wa qad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qa'id al-arba' bi muqaddimatin 'azimatin fi ad-du'a li talabatil ilmi wa tanbih 'ala ma sayaquluhu. Jadi, dan Syekh At-Tamimi tadi di atas sudah memulai pembukaan kitabnya dengan pembukaan yang agung, ya. Kenapa agung? Karena di situ terdapat doa untuk penuntut ilmu, untuk kita, dan terdapat sedikit penjelasan atas apa yang akan beliau jelaskan di kalimat berikutnya dari beliau. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza nabal istaghfara fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adah. Hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'a min asy-syekh rahimahullah likulli talibil ilmi yata'allam aqidatan yuridu bidzalikal haqq. Ini semua bermanfaat bagi semua penuntut ilmu yang dengan belajarnya mereka ingin mempelajari ilmu yang hak, yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa yuridu bidzalika tajannubud dhalal wasyirk fa innahu khurriya bi anna yatawalla Allah fi dunya wal akhirah. Yang dengan hal itu mereka mengharapkan agar dia bisa mengamalkan tauhid dengan benar dan menjauhi syirik, yang syirik itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat.
Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah fa innaha la sabilan ilal makarih an tasilu ilaihi. Dan ketika Allah, tadi kan Syekh mendoakan kita an yatawallaka, agar semoga Allah membelamu ya di dunia maupun di akhirat. Nah, maka Syekh menjelaskan karena ketika Allah itu telah bersamamu ya, maksudnya ketika Allah itu berada pada sisimu, yaitu kamu bertauhid, kemudian Allah mencintaimu, membelamu di dunia maupun di akhirat, maka la sabilan ilal makari antasil ilai, maka tidak akan ada yang bisa mendaruratkan atau mendolimi atau berbuat jelek kepada orang tersebut. La fi dinihi wa la fi dunyahu, tidak dalam agamanya dan tidak pula dalam urusan dunianya. Masya Allah, mengamalkan tauhid dapat dunia dan akhirat ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah dialah wali ya, pelindungnya kaum muslimin. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Adapun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pelindung mereka siapa? Ya taghut, yaitu tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah, yang nanti di hari akhir ketika mereka bertemu dengan sembahan-sembahan mereka, Allah perintahkan untuk sembahan-sembahan itu melindungi mereka, mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa, karena semuanya tahu bahwasanya Allah yang hak hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Fa idza tawallaqallahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fi dunya wa fil akhirah fa innaka tas'udu sa'adatan la syaqa' ba'daha abadan. Ketika Allah telah membelamu di dunia dan di akhirat, maka Allah akan memberikanmu hidayah ya, berupa cahaya, dan kamu akan bahagia dengan kebahagiaan yang sejati, tidak akan ada sedikit pun yang bisa menghancurkanmu atau membuatmu sedih atau membahayakan dirimu. Fi dunya yatawallaka bil hidayah wat taufiq was sayr ala al manhajis salim. Adapun di dunia bentuknya berupa salah satunya dari seperti ini. Allah memberikan kita hidayah, kita mau belajar, mau meluangkan waktu untuk mengulang pelajaran, mempelajari tauhid, ilmu yang paling penting dalam Islam. Itu merupakan bentuk bahwasanya Allah semoga termasuk ya menolong kita, membela kita. Karena ini merupakan wujud bukti bahwasanya Allah mau memberikan hidayah kepada hambanya, kepada jalan yang benar di atas manhaj yang salim, yang selamat, yaitu manhajnya Allah dan Rasulnya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fil akhirah yatawallaka bi an yudkhilukal jannah khalidan mukhalladan fiha la khaufan wala mardan wala syaqa'an wala kabaron wala makari wa hadhihi wilayatullahi li'ibadihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Adapun di akhirat bentuk dari Allah membahagiakan kita, membela kita adalah dengan memasukkan orang hamba-hambanya yang bertauhid itu ke surga yang abadi, dikekalkan selama-lamanya, tidak ada sakit, tidak ada rasa takut, tidak ada kejelekan, tidak ada musibah dan yang lain sebagainya. Wa hadhihi wilayatullahi li'ibadihi, dan ini semua merupakan kebaikan Allah kepada hambanya, pahala dari Allah kepada hamba-hambanya. Qala Ibnul Qayyim, idza tawallahu amra dunal wara tawallahul azim syan. Ya, ketika Allah itu telah bersama hambanya, maka hamba itu akan bahagia selama-lamanya, tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan melanjutkan perkataan Syekh At-Tamimi hafizahullah wa rahimahullah. Qala wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Apa arti dari semoga Allah menjadikanmu dalam doanya Syekh Tamimi tadi agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi di mana saja kita berada? Maka idza ja'alaka Allah mubarakan aina ma kunta fa hadha huwa ghayatul mutalab. Maka itu yang semua orang inginkan. Semua orang yang muslim, yang paham agama pasti menginginkan agar dirinya itu diberikan berkah di mana-mana dia berada, dia bisa memberikan manfaat, membuat orang lain bahagia, membagikan ilmu ataupun dengan harta ataupun dengan bantuannya, senyumnya, bahkan hanya senyum saja itu termasuk berkah ya, orang itu berkah. Wa yaj'alullahul barakah fi umrika. Ya, salah satu contohnya Allah akan menjadikan umurmu itu berkah. Wa yaj'al barakah fi rizqika, dan Allah menjadikan manfaat berkah juga dalam rezekimu. Wa yaj'al barakah fi ilmika, juga untuk ilmumu, ilmu kita.
wa yaj'al barakah fi ilmika wa fi amalika. Amal kita juga berkah, ilmu kita juga berkah. Wa yaj'al barakah fi dzurriyyataka, bahkan sampai ke anak-anak kita. Aina ma kunta tusahibukal barakah, masyaallah. Dimanapun kamu berada, barakah itu bersamamu. Aina ma tawajjahta, dimanapun kamu menghadap. Wa hadza khairun 'azimun wa fadlun minallahi 'azza wa jalla. Dan ini merupakan kebaikan yang sangat agung dan kebaikan yang paling bagus. Maka kita semua menginginkan seperti ini. Allahumma nas'aluka al-afiyah wassalamah wal barakah, amin. Kemudian qala wa ayaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan Syekh At-Tamimi tadi berkata, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang yang ketika diberikan nikmat bersyukur. Ya, khilafan alladzi idza utiya kafara nikmah wa yatraha. Ya, ini berlawanan dengan orang yang ketika diberikan nikmat malah kufur, malah tidak mensyukuri nikmat itu. Fa inna katsiran minan nas idza utu an-ni'mah kafaruha wa ankaruha. Karena Syekh As-Shalih Al-Fauzan melanjutkan, karena kebanyakan dari manusia itu ketika diberikan nikmat malah kufur, malah mengingkarinya. Ya, banyak kita lihat baik di YouTube, di dunia nyata, di mana saja ada orang-orang seperti itu. Naudzubillah, ketika diberikan nikmat, ya ada orang tanya, wah Masya Allah kamu kok kaya sekali ya. Maka beliau mengingkari bahwasanya itu nikmat Allah. Bukannya berkata Alhamdulillah kullu hadhihi min fadli Rabbi, bukannya berkata ini semua nikmat pemberian dari Allah, malah berkata ya ini semua karena hasil kerja keras saya, karena saya pintar, karena saya cerdik, karena saya pintar cari untung, malah berkata seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak bersyukur kepada Allah, dan ini menafikan tauhid. Karena orang yang bertauhid mengetahui bahwasanya Allah itu satu-satunya sembahan yang hak, yang memberi, yang maha memberi, yang maha segalanya. Maka sangat tidak masuk akal ketika seorang bertauhid kok perkataannya mengingkari tauhid tersebut. Ya, maka sudah selanjutnya ketika orang bertauhid, ketika dia takjub dengan harta yang dia milikinya, maka dia berkata Masya Allah la quwata illa billah. Sama seperti halnya kita dengar setiap hari Jumat ya di surat Al-Kahfi. Ada seorang sahabat, seorang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala, dua orang sahabat, yang satu punya kebun luas, yang satu miskin. Kemudian yang kaya ini masuk ke kebunnya wahwa dzalimu li nafsih, dan dia dalam keadaan masuk ke kebunnya itu yang megah dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia kufur kepada Allah. Ketika masuk dia berkata, aku mengira ini akan abadan selama-lamanya, dan seandainya aku dibangkitkan kepada Allah, aku akan diberikan yang lebih baik. Subhanallah, dia mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatnya berkata, akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Apakah kau kufur? Apakah kau mengingkari ini semua nikmat dari Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari air mani, kemudian membentukmu, kemudian menyempurnakan wajahmu? Nah, ini pelajaran penting ya. Jadi sudah seharusnya kita takut, harus segera mengembalikan semua nikmat kepada Allah. Paling tidak ketika ditanya seseorang, maka ucapkan Alhamdulillah, ini semua segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sedikit tambahan faidah. Kemudian fa inna katsira minan, ya sudah. Wa durufuha fi ghairi ta'atillahi azza wajalla. Wa sarufuha fi ghairi ta'atillahi azza wajalla. Ya, sama. Ada bentuk lainnya orang ketika diberikan nikmat kok malah mengingkari, ya salah satunya nikmat tersebut malah digunakan untuk maksiat ya. Naudzubillah. Jadi seorang diberikan harta yang sangat banyak tapi malah digunakan untuk maksiat ya. Contohnya berzina, ya PSK dan yang lain sebagainya. Naudzubillah. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasara sababan li syaqawatihim, dan hal itu merupakan sebab kebinasaan mereka. Amma man yashkuru fa innallaha yaziduhu. Nah, berbeda dengan orang yang bersyukur, karena orang yang bersyukur nanti nikmatnya malah akan ditambah oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kita sudah tahu, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Tuhanmu telah berkata, ketika kamu bersyukur, aku akan tambah bagimu nikmatmu. Ini surat Ibrahim ayat 7. Wallahu jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala yazidus syakirin, akan menambahkan bagi orang-orang yang bersyukur min fadlihi wa ihsanihi, akan menambahkan keutamaan-keutamanya, menambahkan kebaikan-kebaikannya. Maka fa idza aradta al-mazid min ni'am fashkurullah azza wa jalla. Nah, maka Syekh menasihati kita ya,
Kalau kamu pengen jadi orang yang ditambah kebaikannya, ditambah rezekinya, maka bersyukurlah. Ya. Kemudian saya juga memberikan celaan, kalau kebalikannya kamu pengen nikmatmu hilang, ya silahkan kufur. Tapi bukan maksudnya menyuruh kita kufur, tapi ini sebagai celaan saja. Ada di dalam bahasa Arab itu namanya kalimat yang bertanya tapi untuk mencela, bukan kalimat perintah tapi untuk mencela, bukan untuk dilaksanakan. Sebagaimana ada sabda Rasul SAW, ketika kamu tidak malu maka lakukanlah. Nah ini maksud beliau bukan lakukan, tapi maksudnya celaan. Ya. Kalau kamu nggak punya malu, lakukan. Ini maksudnya celaan ya. Harusnya orang punya malu itu. Qala wa idzabtul ya sabar. Kemudian terakhir tadi Syekh berkata, dan semoga Allah menjadikanmu ketika kamu diuji maka bersabar. Allahu jalla wa ala yabtalil ibad. Nah, karena sudah merupakan hal yang maklum, Allah Subhanahu wa taala itu pasti menguji hambanya, semua hambanya tidak terkecuali. Ya, yabtalihim bil masaib wa yabtalihim bil makarih wa yabtalihim bil a'da minal kuffar wal munafiqin. Allah ya contohnya banyak, menguji hambanya dengan musibah-musibah, kemudian dengan makarih, hal-hal yang tidak dia sukai, ya, dan bahkan Allah menguji hambanya dengan adanya orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Wa yahtajuna ila as-sabr wa adamul ya's, al-ya's wa adamul qunut min rahmatillah. Maka untuk menghadapi musibah-musibah ini diperlukan kesabaran dari hambanya dan rasa hati yang lapang sehingga dia tidak mengeluh. Nah, ini Masya Allah sangat berat sekali bagi manusia, karena ketika manusia umumnya diuji maka mengeluh dan tidak mudah untuk segera mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Karena Allah berfirman menjelaskan orang-orang yang ketika diuji dia bersabar dan berkata sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ulaika alladzina alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat dari Allah, keselamatan dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Tapi untuk mencapai derajat ini subhanallah kita semua memang kesulitan ya. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali hal-hal yang ini, maka ya kita semua berusaha semampu kita, semaksimal kita untuk bisa seperti ini, Masya Allah. Wa yusbituna ala dinihim, dan orang itu harus kuat memang agamanya ya. Orang yang kuat agamanya yaitu dengan belajar agama, sering mengkaji kitab ya, dia akan selalu ingat akhirat, selalu ingat Allah. Beda dengan orang yang enggak pernah sama sekali ingat akhirat, enggak pernah baca Quran ya, beda sekali nanti efeknya kepada kehidupannya. Dan orang-orang itu tidak mendekati fitnah ya, karena salah satu wujud mencegah semua itu adalah menghindari fitnah. Ya contohnya kalau sekarang jauhi sosial media, jangan terlalu banyak konsumsi sosial media yang hanya akan menyebabkan banyak masalah dan yang lain sebagainya. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal atti'ab fi sabiliha bi khilafi alladhi idza btuliya jaza'a wa tasakhata wa qanit min rahmatillah azza wa jalla fa hadha yuzadu ibtila ila ibtila wal masaib ila masaib. Ya, jadi berusaha untuk benar-benar sabar. Ya, jangan ketika diuji Allah malah putus asa dari rahmat Allah. Jadi enggak mau berharap lagi, enggak mau positif. Ya, di sini Islam mengajarkan kita untuk positive thinking. Karena kalau kita berputus asa dengan rahmat Allah itu maka hal yang dibenci Allah. Allah melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seberat apapun ujian kita harus positif, husnudon kepada Allah. Karena itu merupakan tauhid juga. Tidak boleh suudon. Ya apapun itu yang terjadi tidak boleh suudon, berprasangka buruk kepada Allah. Harus positive thinking. Ya karena itu insya Allah akan malah tambah kebaikannya, bukan malah musibahnya. Ya. Karena
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhata fa'alaihi sakhat." Karena memang di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang kaum akan menguji mereka. Ya. Dan ketika Allah membenci, maka barang siapa ridho terhadap ujian Allah, maka Allah ridho. Kalau yang tidak ridho, maka dapat sakhat. Allah juga marah, tidak suka, tidak ridho. Dan buktinya semua makhluk itu diuji, ya. Ubtuliyar rusul, wabtuliyas sadiqin, wabtuliyas syuhada, wabtuliyas ibadullahil mu'minun. Semua diuji. Rasul diuji, bahkan Rasul merupakan seorang yang ujiannya paling berat dibanding yang lain. Karena urutannya Rasul, kemudian sahabat, kemudian setelahnya. Orang-orang yang shadiq, yang jujur juga diuji. Orang-orang syuhada yang mati syuhada berjihad diuji dengan kematian mereka. Kemudian orang-orang yang mukmin juga diuji. Lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka yang membedakan adalah mereka bersabar. Amal munafiq faqad qala Allah Ta'ala wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Adapun orang-orang munafik beda. Orang-orang munafik itu Allah berfirman, dan sebagian dari manusia itu ada yang menyembah Allah ala harfin. Yang ala harfin itu artinya di atas pucuk tebing, ya, mau jatuh. Itu artinya ala harfin. Jadi ibadah itu nggak niat, ya. Ke masjid itu cuman biar dilihat manusia, nggak dibunuh. Karena kalau zaman Nabi ada seorang yang ketahuan nggak sholat dengan sengaja dibunuh, ya. Karena itu merupakan salah satu bentuk kufur. Maka orang-orang munafik sebagian yang Islamnya itu KTP datang ke masjid bukan karena Allah takut akhirat, tapi cuman biar nggak dibunuh. Nah ini maka namanya munafik. Dan ada pula ciri-ciri orang yang munafik, yaitu adalah torfun fa'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 11, fa'in asabahu khairun atma'an nabih wa in asabatu fitnatun anqalaba ala wajhihi khairud dunya wal akhirah dzalika huwal husranul mubin. Dan adapun orang-orang yang munafik, ketika diberikan nikmat dia senang, hatinya tenang. Tapi ketika diberikan musibah dia langsung inqalaba, wajahnya cemberut, ya. Enggak mau bersabar, enggak mau innalillah, tapi malah cemberut. Seperti itu. Malah benci, ya. Padahal kesenangan dunia itu hanyalah sebentar dan akhirat itu selamanya kekal abadi. Fadunya laisat daiman ta'iman wa tarafan wa maladzatan wa sururan wa nasran, laisat daiman hakadha. Allahu yudawiluha bainal ibad. Dan dunia itu enggak selamanya bahagia, enggak selamanya mulus, ya, ada naik turun. Dan Allah yudawilu. Allah itu yudawiru, memutar semua itu ke semua hamba-hambanya. Pasti semua hambanya diuji. Ya, entah yang misal kita lihat orang kaya atau miskin, pasti mereka semua sama diputar. Hanya mungkin kalau kita lihat mereka kok ketoknya bahagia, ya mungkin pas jatahnya, jadwalnya bahagia. Tapi pasti diuji. Kita semua diuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, as-sahabah afdalul ummah. Mada jara alaihi minal ibtila wal imtihan. Sahabat itu merupakan umat terbaik. Lah, lalu kalau umat terbaik, kenapa mereka yang paling banyak diuji dan yang paling banyak kena musibah? Karena itu bukti Allah mencintai mereka. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, Allah ketika mencintai suatu kaum akan mengujinya. Nah, tapi bukan berarti terus kita berdoa, ya Allah ujilah saya. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak diperintahkan untuk berdoa jelek, ya. Tetap berdoa yang baik, dijauhkan dari musibah. Nah, hanya saja ketika kita terkena musibah harus bersabar, berusaha untuk bersabar dan tidak boleh marah-marah. Tapi tidak berarti terus kita minta musibah, tidak boleh, tidak seperti itu. Islam agama yang logis dan agama yang sangat baik, tidak mungkin mengajarkan kejelekan. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu udawiluha bainan nas. Dan hari itu ketika Allah memutarnya kepada seluruh hamba-hambanya. Surat Al-Imran ayat 140. Falyuwattunal abdu nafsahu annahu idza btuliya fa inna hadza laisa khassan bih wa hadza sabaqun li awliyaillah.
wa yuwattinu nafsahu wa yasbiru wa yandurul farja minallahi ta'ala wal afiyah lil muttaqin. Jadi ketika seorang hamba diuji, dia segera harus tahu dan sadar bahwasanya enggak cuma dia yang diuji. Semuanya diuji sama ya. Pasti diuji. Hanya mungkin ini pas waktumu diuji. Maka dari itu ya bersabar, jangan mutung ya, jangan putus asa dan nanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir perkataan Syekh tadi, wa idzadna bastaghfar, dan semoga Allah menjadikanmu orang ketika berdosa segera beristighfar atau bertobat. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya berdosa. Ya, amalladzi idzadna la yastaghfir wa yastazidu minadz-dzunub hadza saqiyun wal a'yadu billah. Nah, beda dengan orang-orang yang ketika berdosa malah menambah dosanya, malah tidak bertobat. Ini jauh beda kualitasnya dengan orang yang ketika berdosa tapi segera beristighfar, ya. Nah, hal ini juga semisal dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 137. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika mereka berbuat dosa, mereka segera berhenti melakukan dosanya dan kembali beristighfar kepada Allah, dan mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak berterus-terusan mengulangi dosanya, maka ulaika alladzi walladzina yaf'aluna fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubahum wa lam yusiru walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi Allah di ayat ini mengajarkan kita, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika berdosa segera berhenti dari dosanya, beristighfar. Allah bilang walam yusirru, tidak terus-terusan. Allah tidak bilang walam ya'ud. Beda artinya. Ya'ud itu artinya kembali. Jadi Allah cuma minta ketika kita berdosa segera berhenti, bertobat, selesai, diampuni. Jadi tidak terus-terusan ya. Makanya Allah bilang walam yusirru, karena Allah tahu hamba itu sekalipun sudah bertobat pasti ada kecenderungan mengulangi lagi. Maka yang penting jangan terus-terusan, segera berhenti bertobat, diampuni Allah. Sekalipun nanti di lain hari mungkin tidak kuat atau salah lagi, tidak apa-apa. Segera bertobat lagi, tobat yang lama sah. Dia dihitung dosa satu baru lagi, seperti itu. Itu faedah kenapa Allah berfirman walam yusirru, bukan walam ya'ud. Karena nggak mungkin seorang hamba nggak mengulangi, pasti mengulangi. Bahkan di dalam sebuah hadis ada ya, seorang hamba dijadikan Rasulullah SAW, dia itu berdosa terus sampai 1000 kali. Berdosa, kemudian berdoa, ya Rabbi, inni adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku berdosa lagi, ampunilah saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Alima 'abdi anna rabbahu yarhamu wa yaghfir. Fa'lam qad ghafartu lak. Maka Allah menjawabnya, wah, hambaku tahu ada Tuhan yang maha menyiksa dan maha mengampuni. Maka dia beristighfar, aku ampuni. Sampai 1000 kali Allah bilang, if'al masyid, lakukan sesukamu. Maksudnya apa? Maksudnya selama kamu seperti itu, aku ampuni. Ya tentu saja sampai nanti maut ya. Karena batasnya diterima pintu taubat itu adalah sampai hari akhir, sampai mulut nyawa di kerongkongan. Itu menunjukkan Allah itu sangat mengampuni, maha paling mengampuni, paling rahmat, paling sayang. Maka kita minta kepada Allah agar dijadikan seorang yang seperti yang Syekh tadi katakan, orang yang setiap kali berbuat dosa beristighfar. Dan itu merupakan kebahagiaan yang sejati. Ya. Jadi jangan sampai berputus asa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Masya Allah. Nah, kita tutup dulu. Sekian mungkin yang bisa dibahas hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kapan waktu. Mungkin sekarang pertemuan seminggu sekali dulu saja. Yang penting istiqomah ya. Nah, yang penting istiqomah dulu, lama-lama kalau semangat tambah lagi seminggu 2 kali atau 3 kali. Nggak apa-apa. Kita tutup dengan sholawat kepada Nabi dan doa kafaratul majlis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta